Informasi lainnya pemirsa terkait dengan kasus korupsi laptop Chromebook, Kejaksaan Agung hari ini akan memeriksa Mendikbudristek era 2019-2024 Nadiem Makarim. Ya, pemeriksaan kali ini pemirsa dilakukan usai penggeledahan apartemen staf Sus Nadiem. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Teranyar, hari ini Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim dengan status sebagai saksi. Dalam prosesnya, penyidik Kejagung telah memeriksa seorang staf sus dan konsultan Nadiem. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru, sudah ada rekan kami Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, selamat pagi Jessica. Apakah sudah ada konfirmasi terkait dengan pukul berapa nantinya Nadiem akan tiba di Kejagung? Ya, selamat pagi Ayah, Nathan dan juga pemirsa. Untuk terkait konfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kedatangan Nadiem Makarim yang hari ini akan diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019-2022 masih sesuai dengan jadwal, yaitu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Yang mana memang hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Nadiem sendiri. Dan informasinya Nata, Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan kedatangan atau posisi Nadiem Makarim diperiksa pada hari ini adalah sebagai saksi dan akan dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan dirinya sebagai menteri pada periode tersebut di saat pengadaan laptop ini terjadi, yaitu khususnya di periode 2019 hingga 2022 yang lalu. Lalu Nata, Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan memang untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini telah ditetapkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan per tanggal 20 Mei 2025 yang lalu. Lalu memang Ayah, Nata dan juga pemirsa, untuk angka kerugian dari kasus dugaan tindak pidana korupsi ini masih belum diketahui, yaitu masih di dalam tahap perhitungan, tetapi untuk anggaran pengadaan laptop ini pun berada di angka 9,9 triliun rupiah. Lalu Ayah, Nata dan juga pemirsa, untuk kita kilas balik sedikit, memang untuk pengadaan bantuan teknologi pada tahun 2020 lalu, yaitu di pengadaan laptop berbasis Chromebook ini bukan suatu hal yang prioritas, tetapi memang tetap dilakukan, sehingga sudah juga pernah dilakukan uji coba sebanyak 1.000 unit, tetapi hasilnya pun nihil atau memang tidak efektif, tetapi masih juga dilakukan, sehingga tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendalami adanya dugaan pemufakatan jahat sehingga dari berbagai pihak, sehingga untuk mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis dari pengadaan bantuan teknologi di tahun 2020 yang lalu. Lalu Ayah, Nata dan juga pemirsa, untuk hingga saat ini pun tim penyidik sudah memanggil 3 orang saksi yang berisi dari 2 orang ex-staf khusus Nadiem Makarim dan juga 1 ex lagi yang memang menjadi salah satu pemberi nasihat kementerian, penasehat kementerian pada waktu yang lalu. Tetapi yang masih dari 3 orang saksi ini memang masih hanya ada 2 yang baru memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung RI, yaitu dari staf ex-staf khusus dan juga 1 penasehat kementerian, dan juga memang saat ini 1 ex-staf khususnya masih mangkir atau tidak memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung RI. Sehingga saat ini kami masih terus pantau perkembangan situasi di Kejaksaan Agung RI, yang mana nantinya dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim dijadwalkan untuk diperiksa oleh tim penyidik pada pagi hari ini. Ayah, Nata. Ya, baik, terima kasih Jessica, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sebelumnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim masih dalam proses pemeriksaan saksi. Ya, ex-staf khusus Nadiem Makarim, Juristan, diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pengadilan ini merupakan kedua kalinya setelah Juris tidak dapat memenuhi panggilan pertama beberapa waktu yang lalu dengan alasan kesibukan. Selain Juris, 2 ex-staf khusus Nadiem telah diperiksa oleh tim penyidik Kejagung beberapa waktu yang lalu. Waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan saudari JT melalui kuasanya sudah menyampaikan penundaan pemeriksaan sebagai saksi yang ditujukan kepada penyidik ya, dan di dalam surat penundaan dimaksud disampaikan bahwa yang bersangkutan akan memenuhi panggilan penyidik pada esok hari ya, Selasa 17 Juni 2025 ya. Tentu pemeriksaan juga akan dimulai sejak pagi pukul 9 dan hingga kini penyidik masih optimis yang bersangkutan akan hadir karena belum ada pemberitahuan penundaan ya. Jadi sesuai dengan surat yang sudah diterima penyidik, tentu kita menjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada esok hari Selasa ya, esok pagi. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan komitmennya untuk kooperatif dalam kasus dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret namanya. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan.